Kita akan perhatikan firman Tuhan menjadi kekuatan kita dalam tahun 2023 ini. Firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yoel 3 ayat 9 sampai 10. Yoel 3 ayat 9 sampai 10. Dalam buku saya ini halaman 88. Yoel 3 ayat 9 10. Di sana pokoknya berhak untuk umat Tuhan. Firman Tuhan ini kita akan sama-sama baca dalam firman yang ketiga. Jika sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan baca nanti firman ketiga, Yoel 3 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Maklumkanlah hati ini antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah pahlawan-pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Dan pisau-pisau memangkasmu menjadi lemah. Baiklah orang-orang dan mereka berkata, aku ini pahlawan. Puji Tuhan. Tuhan katakan hari ini di mana di sini kita perhatikan tentang peperangan. Kalau kita merenung dalam tahun 2023 ini adalah memang sebuah peperangan. Dan lain kalau kita melihat tentang politik, sudah mulai bergelora. Maka oleh karena itu, di tengah peperangan ini, tentu kita akan siap. Kita sadar, kita tahu kalau kekuatan kita menghadapi ini, sungguh kita tidak akan mampu. Maka ini pesan Tuhan bagi kita di tengah-tengah menghadapi situasi ini. Tuhan katakan, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Sini ada kata maklumkan. Maklumkan ini adalah sebuah perintah, sebuah maklumat yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh semua yang diperintahkan oleh maklumat itu. Jadi saudara-saudara, bahwa hari ini Tuhan pesankan anak-anak Tuhan supaya berperang. Tapi Tuhan maksudkan di sini berperang bukan membunuh musuh atau membunuh orang. Tuhan pesankan di sini, kita tidak mau mematikan orang-orang, tetapi Tuhan pesankan di sini untuk memenangkan banyak orang-orang kepada Tuhan. Haleluya. Ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, dan ini juga disampaikan hari ini, sebab kita tahu bahwa saudara dan saya, anak-anak Tuhan, sedang mengalami peperangan-peperangan
yang dahsyat di tahun 2023. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang meramalkan atau banyak orang memperkirakan bahwa tahun 2023 ini akan semakin sulit, akan bisa berdampak kepada resesi. Pemerintah berkata bahwa ini adalah resesi global yang sedang dihadapi oleh dunia di hari sama. Maka oleh karena itu perlu kita mau persiapkan hidup kita untuk masuk di dalamnya ini, untuk menghadapi ini. Kalau mungkin nanti nyata terjadi bagi dunia, juga bagi bangsa Indonesia, terkhususnya bagi orang-orang percaya, orang-orang beriman, untuk kita mampu dan kuat berperang di dalamnya, melewati segala persoalan masalah. Sehingga oleh karena itu Tuhan katakan di sini, bersiaplah untuk berperang, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya adalah laskar Kristus yang sebenarnya harus siap apapun yang terjadi. Baik itu berat, baik itu susah, baik itu tekanan. Nyata tahun 2023 ini di sana kita firman Tuhan sampaikan untuk kita tetap siap menghadapi apapun yang terjadi di dalam tahun 2023. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan menyuruh saudara dan saya berperang, itu sekali Tuhan tidak sembarang menyuruh, tapi Tuhan akan berikan kemenangan yang sangat luar biasa. Dan untuk kita dapat gapai kemenangan ini, tentu saudara yang dikasihi Tuhan harus kita sampaikan kepada Tuhan. Sebagaimana Raja Daud, ketika dia mau berperang, dia tidak langsung berperang, tetapi Raja Daud utamakan dulu. Dia tanya kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan hal apa yang mau dia lakukan dan kerjakan untuk dia dapat berperang, memiliki strategi yang luar biasa yang daripadanya. Maka oleh karena itu, hari ini firman Tuhan mau mengajari kita hal apa yang mau kita lakukan di dalam kita berjalan tahun 2023 ini, untuk kita berperang, untuk dapat memenangkan orang-orang dari jiwa-jiwa untuk mau setia kepada. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peperangan ini yang pertama bagi diri kita sendiri. Perlu kita menangkan diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Setelah itu nanti mungkin kedua, ketiga dan selanjutnya. Ini yang dipesankan oleh Tuhan. Siapkanlah prajurit-prajurit, bahwa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan adalah prajurit-prajurit Kristus yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mau berperang di akhir-akhir zaman ini, supaya kemenangan-kemenangan itu nyata terwujud di dalam setiap hidup kita, diberikan oleh Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Berapa hal yang mau kita perhatikan. Yang pertama kita mau perhatikan, saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan. Ini yang pertama. Jika kita datang kepada Tuhan, percayalah bahwa kekuatan yang luar biasa akan Tuhan berikan
dari kita semua yang sungguh-sungguh datang kepada-Mu. Maka firman Tuhan katakan di sini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan kepadamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara tentang letih lesu, beban berat, ini adalah termasuk peperangan. Termasuk peperangan di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Bahwa letih lesu, beban berat, seorang manusia tidak akan dapat memberikan kelegaan di sana. Letih lesu itu hanya satu dapat yang memberikan kelegaan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang memiliki kuasa lebih besar dari kuasa apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk itulah Tuhan suruh kita berperang. Tentu sekali Tuhan siapkan sebenarnya strategi kita. Tuhan siapkan sebenarnya kekuatan kita adalah kekuatan yang begitu luar biasa, yang tidak tanggung-tanggung, adalah kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang begitu mampu dan sanggup untuk mengalahkan segala musuh-musuh kita di tengah-tengah dunia. Nah, oleh karena itu, tahun 2023, hal apapun yang kita alami, baik itu suka, baik itu duka, Tuhan pesankan bahwa kita mau pertama datang sampaikan kepada Tuhan, supaya kelegaan itu dinyatakan bagi setiap hidup kita. Ketika kita merasa tertekan, ketika kita merasa beban, ketika kita merasa teraniaya, tapi ketika kita datang kepada Tuhan seperti firman-Nya ini, maka Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Sebab perkataan Tuhan itu ya dan amin. Nyata saudara-saudaraku. Maka oleh karena itu satu-satunya kita untuk dapat mendapatkan kelegaan itu hanya kepada Tuhan. Maka oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2023 ketika saudara letih lesu, berbeban berat, datanglah kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, utarakan kepada Tuhan, maka di sana Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti bagi saudara dan bagi saya dan bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Puji Tuhan. Kita mesti sadar bahwa beban ini tidak akan dapat kita pikul sendiri, tapi itu akan ringan bila kita bawa dan kita sampaikan kepada Tuhan. Sebab kita tahu tangan Tuhan yang penuh kuasa, mampu dan sanggup untuk melepaskan setiap beban, setiap belenggu, setiap ikatan yang mencoba mengikat anak-anaknya, tebusan darahnya. Maka oleh itulah kita akan dapat memperoleh kebebasan yang daripada. Dan yang kedua, firman Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika kita sudah datang, kita serahkan. Artinya ada banyak orang datang, tapi dia tidak mau berserah. Sama halnya ketika saudara datang kepada saya, tapi saudara tidak mau serahkan apa yang ada dalam hati saudara, maka saya tidak tahu. Yang walaupun sebenarnya Tuhan kita itu maha tahu, maha mengerti apa yang ada dalam hidup kita, namun ketika kita tidak serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan sebenarnya mau tolong. Tapi yang paling indah dan paling diingini Tuhan, saudara dan saya mau serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Petrus
2 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Kenapa kepada Tuhan kita serahkan? Firman Tuhan jelaskan, karena Dialah sebenarnya yang memelihara kita. Tanpa pemeliharaan Dia, maka kita tidak akan ada sampai hari ini. Oleh karena pemeliharaan Tuhanlah yang begitu indah, yang begitu baik bagi kita. Semuanya dipelihara. Hidup kita dipelihara, jiwa kita dipelihara, tubuh kita dipelihara. Supaya apa, saudaraku? Supaya tubuh kita, jiwa kita ini ada senantiasa kita persembahkan hanya untuk menyenangkan hati Allah. Sehingga firman Tuhan ini katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika kita khawatir, ketika kita bimbang, ketika kita ragu mendengarkan ramalan-ramalan tadi, mendengarkan yaitu berita-berita tadi, mendengarkan orang-orang yang mungkin mengatakan tahun 2023 ini semakin berat. Tapi ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah, kekhawatiran kita itu akan diangkat dan diambil oleh Tuhan dari setiap hidup kita. Dan Tuhan gantikan adalah keyakinan, kepercayaan yang sungguh-sungguh bergantung sesungguhnya kepada tangan Tuhan. Puji Tuhan. Maka oleh karena itu, ketika kita khawatir dan ragu dan bimbang tahun 2023, bimbang hal keluarga, mungkin bimbang hal anak-anak, mungkin bimbang hal pekerjaan, dan yang lain-lain, mungkin bimbang hal usaha. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang dapat memberikan jawaban-jawaban yang sangat-sangat baik bagi setiap kehidupan. Kita sadar dan kita tahu kalau kemampuan kita terbatas. Kita sadar dan kita tahu kemampuan kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk dapat menyelesaikan segala kekhawatiran. Maka yang mampu menyelesaikan itu satu-satunya adalah Tuhan kita yang Maha Perkasa, yang Maha Adil, yang Maha Mulia. Mulai hari ini agar kita kuat dan mampu melewati tahun 2023, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya. Jangan hanya separuh, tapi kita serahkan sepenuhnya masalah kita, persoalan kita kepada Tuhan kita. Maka Dia saudaraku selesaikan semua itu dengan baik dan indah dalam segala hidup. Dan yang ketiga, firman Tuhan pesankan bagi kita ketika kita berjalan di tahun 2023 ini, Tuhan katakan bahwa kita harus tetap mensaksi. Apapun itu masalah ini, apapun persoalan kita, tetap kita mensaksi. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tawarik 15 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ini artinya pasti kita mengalami beban, pasti kita mengalami tantangan, pasti kita mengalami pergumulan, dan di dalam pergumulan itu pasti akan berat dan pasti akan membuat tekanan bagi kita.
Dan untuk kita dapat melewati ini, satu-satunya jalan untuk bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, di sanalah Tuhan akan memberikan kepada kita kesetiaannya, kebaikannya, kemurahannya, kasihnya. Bahwa kasih Tuhan itu, firman Tuhan katakan, selama-lamanya. Artinya tidak hanya sementara, tidak hanya sesaat, tidak hanya sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tapi kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Tuhan nyatakan bagi saudara dan bagi saya. Dan dia tidak pernah menarik kasih setianya ini sampai dia nanti datang Maranatha kedua kali ke tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Kebaikan Tuhan itu, saudaraku, adalah nyata di dalam setiap hidup kita. Dan ketika kita bersyukur, maka disitulah perlu kita renungkan seperti apa kebaikan Tuhan bagi setiap kehidupan kita, setiap saat, setiap waktu, dalam setiap hidup. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan ini mengajari saudara dan saya supaya kita di dalam tahun 2023 tetap datang kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun persoalan, tetap kita datang. Satu-satunya pengharapan kita hanya itu. Dan yang kedua, tetap kita serahkan hidup kita, serahkan keluarga kita, pribadi kita supaya dia. Dan yang ketiga, tetap kita mengucap syukur kepada hal apapun yang kita alami, berat, senang, susah, sedih, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka di sanalah sebenarnya kemenangan-kemenangan di dalam peperangan itu ada dalam hidup kita. Kemenangan-kemenangan di dalam ujian-ujian itu ada dalam hidup kita. Kemenangan-kemenangan di dalam pergumulan itu ada dalam hidup kita. Maka hari ini firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita supaya kita tetap ada bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bersyukur, maka kebaikan Tuhan itu akan Tuhan nyatakan bagi setiap hidup kita, umat-umat Tuhan. Sebab kenapa, saudaraku? Sebab kita tidak bisa lari daripada itu. Yang bisa kita sampaikan datang kepada Dia, berserah kepada Dia, mengucap syukur kepada Dia. Hanya itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita berikan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Ketika kita berikan pikiran kita, kita tidak akan mampu. Ketika kita berikan pengetahuan kita, kita tidak akan mampu. Oleh karena itu, tidak lain tidak bukan, hanya ketiga hal ini mau kita sampaikan kepada Tuhan, maka Dia penolong setia kita, seperti pujian kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ayat-ayat yang lain juga katakan di dalam Mazmur 21 ayat 5 dikatakan demikian, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersyukur, ketika kita berserah, ketika kita datang, kita harus tahu persis hanya Tuhanlah penjaga kita. Satu-satunya penjaga saudara, penjaga saya hanya Tuhan. Dan Dia penjaga yang setia, dan Dia penjaga yang baik. Dan hanya kepada Dia kita dapat bernafas. Ketika ada terpaan dari dunia ini, hanya Tuhan tempat kita bernafas. Ke dunia ini kita